Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis bahan makanan. Kami dari kelompok 11 sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis kadar karbohidrat. Sebelumnya, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama itu ada Silva Hilyatur Rahmah dan saya sendiri yaitu Siti Soja Yasmin. Eh, Selanjutnya di sini ada pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada pengertian karbohidrat. Selanjutnya itu ada fungsi karbohidrat. Selanjutnya ada jenis-jenis karbohidrat, bahan pangan, sumber karbohidrat, dan analisis kadar karbohidrat. Yang pertama itu ada pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan hewan sebagai sumber energi utama. Secara kimia, karbohidrat tersusun atas karbon C, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan atom hidrogen dan oksigen yang umumnya sama dengan air, yaitu 2:1. Rumus umum karbohidrat dapat dituliskan sebagai berikut sebagaimana yang tertera dalam PPT yang menunjukkan bahwa karbohidrat merupakan senyawa hidrat dari karbon. Karbohidrat mencakup berbagai senyawa mulai dari gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa hingga polisakarida kompleks seperti pati dan glikogen serta selulosa. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi manusia yang menyumbang sekitar 55% sampai 75% dari total energi harian. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berperan dalam menentukan cita rasa, tekstur, dan kestabilan produk pangan. Dalam tubuh manusia, karbohidrat mengalami proses metabolisme menjadi glukosa yang kemudian digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi. Karbohidrat juga memiliki fungsi struktural dalam tumbuhan, yaitu sebagai penyusun dinding sel atau selulosa dan sebagai cadangan energi dalam bentuk pati. Selanjutnya itu ada fungsi karbohidrat, di mana dalam setiap gram karbohidrat itu menghasilkan sekitar 4 kilokalori energi. Hasil akhirnya itu berupa glukosa yang sangat penting sebagai eh, bahan bakar otak, sistem syaraf, dan otot selama aktivitas fisik. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga memiliki fungsi lain. Di antaranya yaitu yang pertama ada cadangan energi, di mana saat jumlah glukosa berlebih, tubuh akan menyimpan dalam ben- tubuh akan menyimpannya dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Nah, cadangan ini bisa digunakan ketika tubuh kekurangan energi, misalnya saat kita berpuasa atau berolahraga lama. Selanjutnya itu ada fungsi metabolik dan fisiologis, di mana karbohidrat ini membantu mengatur metabolisme lemak dan protein. Jika asupan karbohidrat cukup, maka proteinnya tidak akan digunakan sebagai sumber energi, melainkan tetap menjalankan tugas utamanya, yaitu untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Karbohidrat juga membantu menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Selanjutnya itu ada pembentuk struktur. Contohnya itu ada pada tumbuhan, di mana selulosa yang merupakan karbohidrat itu membentuk dinding sel. Selain itu, karbohidrat juga menjadi bagian penting dari asam nukleat seperti DNA dan RNA melalui senyawa ribosa dan deoksiribosa. Dan yang terakhir itu ada fungsi fungsional dalam pangan. Nah, dalam makanan, karbohidrat juga berperan penting untuk memberikan tekstur, rasa, dan warna. Misalnya pada proses karamelisasi gula. Karbohidrat juga bisa berfungsi sebagai pengental atau pembentuk gel, seperti pada saus, puding, atau roti yang mengembang akibat fermentasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis karbohidrat yang akan dijelaskan oleh Silva. Kepada Silva, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya itu ada jenis-jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat yang pertama itu ada monosakarida, di mana monosakarida itu merupakan karbohidrat yang paling sederhana, yang terdiri dari satu molekul gula. Nah, monosakarida ini memiliki rumus umum CnH2nON atau CH2ON dengan N itu minimal 3-6. Nah, kemudian monosakarida juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbonnya menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa,
heptosa, dan lain sebagainya. Nah, monosakarida juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis gugusnya. Jenis gugus fungsionalnya menjadi aldos, di mana aldos itu jika memiliki gugus aldehida atau ketos yang memiliki gugus keton. Nah, kemudian untuk bentuk struktur dari monosakarida ini bisa berbentuk lantai lurus atau cincin. Untuk pentosa dan heksosa, bentuk cincin P itu paling stabil. Kemudian cincin itu akan menghasilkan anomer alfa dan beta pada karbon anomer. Terjadi terjadi mutarotasi saat alfa dan beta saling berubah di larutan. Kemudian ada ciri-ciri dari monosakarida yaitu rasanya manis, mudah larut dalam air, dan langsung dapat diserap tubuh sebagai sumber energi. Untuk contohnya, glukosa itu terdapat pada buah-buahan dan darah, untuk fruktosa itu terdapat pada madu dan buah-buahan manis, dan galaktosa itu terdapat pada susu. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya jenis karbohidrat yang kedua itu ada disakarida, di mana disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari dua molekul monosakarida yang bergabung melalui ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik ini terbentuk melalui reaksi kondensasi antara gugus hidroksil atau MinOH dan dua monosakarida dengan pelepasan satu molekul air. Nah, disakarida ini juga dapat dipecah kembali menjadi monosakaridanya melalui reaksi hidrolisis dengan menambahkan satu molekul air. Nah, disakarida memiliki rumus umum C12H22O11. Kemudian contoh dari disakarida itu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Di mana sukrosa ini terdiri dari glukosa dan fruktosa yang merupakan gula pasir yang diekstrak dari tebu atau bit gula. Selanjutnya ada laktosa, di mana laktosa ini terdiri dari glukosa dan galaktosa yang merupakan gula susu yang dapat menyebabkan eh, intoleransi laktosa pada beberapa orang. Yang terakhir itu ada maltosa, di mana maltosa itu terdiri dari dua molekul glukosa yang merupakan gula malt yang dihasilkan dari hidrolisis pati. Nah, eh, hidrolisis juga dapat dipecah kembali menjadi monosakarida oleh enzim disakaridase di usus halus oleh asam. Ciri-cirinya, rasanya itu manis seperti biasa pada umumnya, kemudian dapat dipecah menjadi monosakarida dengan proses hidrolisis. Nah, bisa dilihat di sini ada bentuk molekulnya, ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Boleh di next. Untuk yang terakhir itu ada polisakarida. Polisakarida itu adalah karbohidrat yang terdiri dari banyaknya molekul monosakarida yang bergabung melalui ikatan glikosidik. Polisakarida ini juga dapat berperan sebagai penyimpan energi atau komponen struktural. Polisakarida tidak memiliki rumus umum karena jumlah dan jenis monosakaridanya dapat bervariasi. Nah, kemudian polisakarida itu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu sebagai cadangan energi dan yang kedua sebagai struktur mekanik. Nah, ciri-ciri polisakarida itu tidak berasa manis, tidak larut dalam air umumnya, kemudian bisa menjadi sumber energi cadangan atau penyusun struktur tumbuhan dan hewan. Nah, contoh polisakarida itu ada pati, selulosa, dan glikogen. Nah, pati ini terdiri dari banyaknya molekul glukosa dan ikatan alfa, kemudian 1,4 alfa 1,4 glikosidik dan cabang alfa min 1,6 glikosidik yang merupakan bentuk penyimpanan energi pada tumbuhan. Contohnya itu ada beras dan kentang. Nah, kemudian yang kedua itu ada selulosa. Selulosa ini terdiri dari banyaknya molekul glukosa dengan ikatan beta 1,4 glikosidik tanpa cabang yang merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan dan serat pangan. Nah,
Di selulosa ini, serat tidak tercerna oleh enzim pencernaan manusia dan juga bakteri tertentu dan ruminansia bisa memecahnya. Kemudian di glikogen, glikogen ini terdiri dari banyaknya molekul glukosa dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik dan cabang alfa 1,6 glikosidik yang lebih banyak daripada pati. Ini juga merupakan bentuk penyimpanan energi pada hewan dan jamur. Kemudian eh, glikosidik ini, eh, kemudian sumber yang selanjutnya ada sumber-sumber karbohidrat. Untuk sumber karbohidrat itu, sumber karbohidrat adalah makanan yang mengandung zat pati atau aminum, gula, dan serat yang alami dan juga dapat diubah menjadi energi bagi tubuh. Nah, karbohidrat juga banyak ditemukan pada makanan nabati maupun hewani. Meskipun karbohidrat dalam hewani itu jumlahnya kecil. Nah, untuk sumber nabati adalah sumber karbohidrat terbesar dalam pola makan manusia, seperti beras, jagung, ubi-ubian, gandum dan sereal, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran bertepung. Nah, di sini ada sumber nabati utama ya. Untuk karbohidrat dari sumber nabati itu ada nasi, jagung, kentang, gandum, kacang-kacangan, buah-buahan, wortel, dan labu. Boleh di next. Selanjutnya, sumber dari hewani. Nah, untuk sumber dari hewani itu, meskipun jumlahnya itu sangat kecil, beberapa produk hewani juga mengandung karbohidrat seperti susu, karena susu itu mengandung laktosa. Kemudian hati hewan, karena di hati hewan itu menyimpan glikogen bentuk cadangan karbohidrat. Kemudian ada produk olahan susu seperti yogurt yang mengandung karbohidrat juga. Nah, untuk sumber yang pertama itu ada sumber gula sederhana atau jadi cepat gitu untuk menghasilkan energinya. Nah, sumber ini memberikan energi dengan cepat pada tubuh kita, tapi jika dikonsumsi berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Contohnya seperti gula pasir, madu, sirup, permen, dan minuman manis yang bersoda. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada analisis kadar karbohidrat, di mana analisis kadar karbohidrat ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan jenis karbohidrat yang terkandung dalam suatu bahan pangan. Nah, karbohidrat juga merupakan sumber energi utama bagi tubuh, sehingga penentuan kadarnya itu penting untuk diketahui nilai gizinya. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silva yang sudah menjelaskan. Yang pertama di sini ada analisis karbohidrat dengan metode by difference atau proximat, di mana metode by difference ini digunakan untuk menghitung kadar karbohidrat secara tidak langsung, yaitu dengan mengurangkan jumlah kadar air, protein, lemak, dan abu dari 100%. Bisa dihitung menggunakan rumus ini. Karbohidrat sama dengan 100 dikurangi air plus protein plus lemak plus abu. Nah, metode ini itu didasarkan pada asumsi bahwa bahan pangan sebagian besar terdiri dari air, lemak, protein, abu, dan karbohidrat. Dengan mengetahui kadar komponen lainnya, sisa presentasinya dianggap sebagai karbohidrat. Adapun aplikasinya itu digunakan untuk analisis komposisi gizi total pada label pangan, penelitian gizi masyarakat, atau studi nilai energi bahan pangan. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan. Yang pertama itu ada proses analisisnya relatif cepat, mudah, dan tidak membutuhkan reagen kimia khusus dan cocok untuk analisis proksimat pangan dalam jumlah banyak, misalnya untuk industri pangan atau penelitian gizi dasar. Adapun kekurangannya yaitu tidak dapat membedakan jenis karbohidrat seperti pati, gula, dan serat. Selanjutnya itu ada hasil analisisnya kurang akurat bila komponen lain misalnya seperti serat kasar atau senyawa organik non karbohidratnya tidak terukur dengan baik. Dan yang terakhir itu ada sangat tergantung pada akurasi pengukuran komponen lain seperti air, abu, protein, dan lemak. Selanjutnya di sini ada analisis gula reduksi atau metode Loove Scroll atau Nelson Somogyi.
di mana metode ini digunakan untuk mengukur gula reduksi dalam sampel. Gula pereduksi misalnya glukosa, fruktosa, maltosa mampu mereduksi ion Cu2+ menjadi Cu+ dalam larutan basah. Nah, ion Cu+ yang terbentuk kemudian diukur melalui titrasi atau metode loop scroll atau kalorimetri atau menggunakan Nielsen-Somogyi. Metode ini juga dapat digunakan untuk menentukan kadar gula setelah hidrolisis pati menjadi glukosa. Adapun aplikasinya yaitu digunakan pada analisis gula dalam madu, sirup, buah dan minuman manis serta penelitian kimia pangan yang mempelajari proses hidrolisis pati. Adapun kelebihannya, yang pertama itu dapat mengukur gula reduksi dan total gula dengan cukup akurat dan reagennya relatif mudah diperoleh dan metodenya telah terstandar dalam analisis pangan klasik. Selain itu ada juga kekurangan, di antaranya itu tidak mampu membedakan jenis monosakarida secara spesifik, kemudian pengukurannya sensitif terhadap kondisi pH, suhu dan waktu pemanasan, serta prosesnya yang cukup panjang dan membutuhkan ketelitian tinggi agar hasilnya tidak bias. Selanjutnya itu ada analisis total karbohidrat dengan metode Antron, di mana metode ini merupakan metode spektrofotometri yang mendeteksi total karbohidrat baik gula sederhana maupun pati terhidrolisis dalam suasana asam pekat atau H2SO4, karbohidrat akan terdehidrasi membentuk furfural atau hidroksimetilfurfural yang bereaksi dengan reagen antron menghasilkan warna hijau kebiruan. Intensitas warnanya diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nm. Dan adapun aplikasinya itu digunakan secara luas dalam penelitian pangan, bioteknologi, dan nutrisi untuk menentukan total karbohidrat pada bahan seperti tepung, buah, sayuran, dan hasil fermentasi. Adapun kelebihannya, yang pertama itu mampu mengukur total karbohidrat dengan sensitivitas tinggi, cepat dan efisien, sehingga cocok untuk banyak sampel sekaligus dan dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis bahan pangan seperti padat atau cair. Selain itu ada kekurangannya, yaitu tidak dapat membedakan tipe karbohidrat spesifik, misalnya seperti pati versus gula sederhana. Selanjutnya itu hasil dapat terganggu oleh kehadiran senyawa warna atau pigmen alami dalam sampel. Dan yang terakhir itu reagennya itu bersifat korosif dan berbahaya sehingga eh, perlu penanganan yang hati-hati. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Silva kepada Silva dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Untuk eh, yang keempat yaitu ada metode fenol sulfuric acid, di mana metode ini bekerja dengan reaksi karbohidrat dengan asam sulfat pekat sehingga terbentuk furfural. Nah, furfural ini bereaksi dengan fenol akan membentuk kompleks berwarna kuning orange dengan intens warnanya itu diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 490 nm untuk menentukan total karbohidrat termasuk monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan untuk analisis total karbohidrat pada bahan pangan, ekstrak tumbuhan, atau produk fermentasi. Nah, kelebihannya itu sangat sensitif dan cocok untuk sampel dengan kadar karbohidrat rendah dan juga dapat mengukur berbagai jenis karbohidrat sekaligus. Namun di sisi lain, metode ini juga memiliki kekurangan di mana kekurangannya itu reagen fenol dan asam sulfat bersifat korosif dan berbahaya, memerlukan penanganan yang hati-hati. Kemudian hasil juga bisa terganggu oleh pigmen atau senyawa in interferen lainnya dalam sampel dan juga memerlukan kehati-hatian tinggi dalam penanganan juga prosedur. Boleh di next. Untuk selanjutnya itu nomor 5 ada analisis pati iodometri atau enzimatik, di mana pati dihidrolisis menjadi glukosa, kemudian diukur melalui metode enzimatik. Metode enzimatik itu adalah
menggunakan amilase dan glukoamilase atau melalui reaksi dengan iodium membentuk kompleks biru ungu. Kemudian intensitas warnanya itu berbanding lurus dengan kadar pati dalam sampel dan juga dapat diukur spektrofotometrik atau gravimetrik. Nah, aplikasinya itu digunakan untuk penelitian hidrolisis pati dalam industri pangan atau bioetanol dan juga dapat menentukan kadar pati dalam tepung, singkong, kentang, sagu, dan produk olahan. Selanjutnya, metode ini memiliki kelebihan, di mana kelebihannya itu lebih spesifik untuk pati, jadi tidak terganggu oleh gula sederhana. Kemudian juga dapat digunakan untuk menentukan pati mentah atau pati yang terhidrolisis. Nah, untuk kekurangannya itu warna hasil reaksinya itu mudah memudar sehingga pengukurannya harus dilakukan dengan cepat gitu. Kemudian kehadiran lemak atau protein tinggi dalam sampel juga dapat mengganggu hasil dari analisisnya. Untuk yang terakhir, itu ada analisis serat pangan atau enzimatis gravimetrik, di mana serat pangan ini merupakan bagian dari karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Nah, analisis ini juga dilakukan dengan enzimatis gravimetrik, yaitu menghilangkan komponen non-serat seperti protein, pati, lemak menggunakan enzim spesifik. Kemudian residu yang tertinggal juga ditimbang dan dapat dibedakan antara serat larut dan serat tidak larut. Untuk aplikasinya digunakan dalam penelitian kesehatan dan gizi, serta pengembangan bahan pangan fungsional untuk menentukan klaim tinggi serat pada produk olahan makanan. Nah, eh, di sisi lain juga, analisis ini memiliki kelebihan, di mana kelebihannya itu memberikan informasi gizi penting terkait pencernaan dan kesehatan khusus, dan juga dapat membedakan jenis serat secara akurat yang larut dan tidak larut. Untuk kekurangannya, proses ini cukup panjang dan kompleks, kemudian juga membutuhkan enzim khusus dan peralatan laboratorium yang lengkap. Kemudian yang terakhir, metode ini tidak cocok untuk analisis cepat dalam jumlah besar. Sekian dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Silva yang sudah menjelaskan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.